Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Ada pendapatnya ulama yang berkata demikian, bahwa saling bertanya 1 jam musyawarah berarti itu lebih baik, lebih bermanfaat daripada mengulangi 1 bulan. Jadi pelajaran yang di depan diulangi 1 bulan, itu lebih melekat ke dalam hati, lebih cepat untuk difaham ketika kita saling bertanya. Jadi maka dibudayakan untuk saling bertanya. Kalau ada lafaz yang tidak mengerti, jadi ini dibudayakan. Karena ini mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Saling bertanya 1 jam itu lebih baik, artinya lebih baik. Ini nanti hasilnya lebih maksimal, hasilnya lebih bermanfaat, lebih melekat dan lebih mudah diingat daripada hanya mengulangi 1 bulan. Mengulangi 1 bulan, misalnya pelajaran yang telah kita lampaui dan kita ulangi lagi, diulangi lagi. Ini malah ketika nanti kita sudah agak lama tidak memegang kitab, malah yang lebih ingat itu adalah kita yang bermusyawarah, kita yang saling bertanya. Nah, ini yang dimaksud khairun min tikrari syahrin. Jadi ketika ada pelajaran jangan langsung ditaruh di kamar, jangan langsung ditaruh di lemari, tapi mutalaah dulu, dan kita budayakan untuk saling bertanya, dibudayakan untuk musyawarah. Karena musyawarah ini lebih baik hasilnya nantinya, lebih baik di dalam menghasilkan ilmu daripada hanya kita belajar sendiri 1 bulan. Jadi kalau kita belajar sendiri 1 bulan, itu nanti setelah 1 tahun misalnya, itu nanti yang kita pelajari 1 bulan ini lebih mudah hilangnya daripada kita saling bertanya, walaupun itu hanya 1 kesempatan. Misalnya saudara Iqbal dengan saudara Sufyan ini musyawarah misalnya. Ketika musyawarah ada yang tidak mengerti ditanya atau dimusyawarahkan bersama bagaimana ini solusinya atau bagaimana pengertiannya. Setelah 1 tahun nanti Iqbal itu justru yang ingat ketika dia musyawarah dengan Sufyan ini. Oh iya, saya waktu musyawarah dengan Sufyan ini saya pernah bertanya demikian dan solusinya demikian. Itu maksudnya. Daripada kita mutalaah sendiri, yang pelajaran 1 bulan kita ulangi, itu nanti kalau 1 tahun itu saya pernah mutalaah apa itu yang saya mutalaah itu lebih banyak potensinya hilang daripada kita bermusyawarah saling bertanya. Itu maksudnya mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Tetapi bermusyawarah semacam ini yang lebih baik daripada mengulangi 1 bulan ketika bermusyawarah bersamaan dengan munsifin, orang yang adil, salimit tab'i, yang selamat wataknya. Jadi orang yang pendapatnya itu objektif. Objektif itu berarti tak ngalak menengah TV, tak cengkal, jadi tidak fanatik. Jadi kita menerima kebenaran, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Artinya kalau mendengar TV dari masa kok sebenarnya, jangan begitu. Kalau musyawarah dengan orang semacam ini itu hasilnya sedikit manfaatnya. Tapi kalau bermusyawarah
saling bertanya dengan orang yang objektif itu artinya tak ngalak mendengar TV. Dia ada yang benar dia ambil, kalau dia yang salah ya mengakui. Ini berarti munsifin salimit tab'i, orang yang adil, yang mengakui kalau dirinya itu salah misalnya, dan mengakui kalau lawannya itu benar. Salimat tabiati, yang selamat karakternya. Ini yang dimaksud. Bertanya orang semacam ini, musyawarah bersama orang semacam ini, itu justru lebih baik hasilnya daripada mengulangi sendiri pelajaran yang 1 bulan, atau mengulangi 1 bulan pelajaran yang telah dipelajari, yang telah dilewati. Maka ada terusannya, wa iyyaka wal muzaqarata muta'annitin wa iri mustaqimit tab'i. Maka takutlah engkau untuk musyawarah, diskusi beserta orang yang mempersulit, yang tidak tegak karakternya, yang tidak lurus karakternya. Artinya misalnya berdebat. Nah, ketika berdebat ini ngalak, cengkal pokoknya, intin cengkal. Dia tidak mau menerima kebenaran orang lain. Ketika dia berpendapat, dipaksakan kepada orang lain. Ini namanya muta'annid. Maka ini kan ada cerita ketika Nabi Idris ini kan setiap harinya dia bekerja menjahit. Setiap memasukkan benang ke dalam lubangnya jarum, itu berkata subhanallah, subhanallah. Lalu datanglah iblis. Iblis ini bertanya kepada Nabi Idris, Idris, apakah Allah itu kuasa, mampu? Kata Nabi Idris, ya, Allah itu zat yang maha kuasa. Innallaha qadirun ala kulli syai'in. Kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu ditanya lagi, kalau memang Allah itu mampu, apakah Allah itu mampu memasukkan dunia yang besar ini di dalam jurangnya, di dalamnya lubang jarum ini? Oleh Nabi Idris tidak dijawab, tapi jarumnya itu ditusukkan ke matanya iblis. Kenapa kok demikian? Karena ini namanya mempersulit. Alam yang sebesar ini masa mau dimasukkan ke dalam lubangnya jarum, kan tidak mungkin secara akal. Kecuali lubangnya jarum ini oleh Allah dibesarkan lebih besar daripada alam, baru dimasukkan alamnya. Atau alamnya dibuat kecil sehingga bisa masuk ke dalam lubangnya jarum. Kalau alam yang besar seperti ini pas mau dimasukkan ke dalam lubangnya jarum, kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Maka jawabannya jangan dijawab, ditusuk matanya dengan jarum. Nah, ini namanya muta'annid, orang yang mempersulit. Demikian. Bermusyawarah dengan orang yang mempersulit, secengkal seperti ini, yang tidak masuk rasio, perdebatannya tidak masuk akal, ini sedikit faidahnya. Maka di sini dikatakan oleh mu'allifil kitab Ta'limul Muta'allim, wa iyyaka wal mudzakarata ma muta'annitin wa ini mustaqimit tab'i. Kau harus menghindari berdiskusi besertaan orang yang mempersulit, yang karakternya itu tidak lurus, ngarak menengah TV. Kenapa? Fa innat tabi'ata musriqatun wal ahlaqa muta'addiyatun. Karena karakter seseorang itu bisa mencuri.
Akhlak seseorang itu bisa menyerang. Artinya bagaimana? Karakternya seseorang, misalnya Iqbal ini punya karakter jelek misalnya, itu akan mencuri pada karakter temannya yang asalnya temannya itu punya karakter baik, punya sifat-sifat yang baik. Dikarenakan berteman dengan orang yang berkarakter jelek, itu justru akan tertular. Karakter baiknya temannya Iqbal ini akan diambil, terganti dengan karakter yang jelek. Ini yang dimaksud fa inna tabi'ata musriqatun. Misalnya, ini saya contohkan. Asalnya Iqbal ini orangnya perkataannya lemah lembut, perkataannya kalem, sopan santun. Kemudian berteman dengan A yang perkataannya itu kasar, sumpah serapah, perkataannya suka mencaci. Akhirnya karakternya Iqbal yang asalnya lemah lembut tercuri oleh temannya yang asalnya tidak pernah caci maki, tidak pernah menyumpahi orang, tidak pernah dusta dan semacamnya. Akhirnya dia tertular, tergantikan. Ini namanya musriqatun. Kebaikan yang ada di dalam Iqbal terganti dengan pembicaraan yang kasar, perkataan yang susah mencaci, susah mencela. Nah, ini yang dimaksud fa innat tabi'ata musriqatun. Tabiat karakter seseorang akan bisa mencuri karakternya orang lain. Dan akhlak ini akan bisa menjalar. Jadi temannya Iqbal bisa berpindah kepada Iqbal. Jadi temannya ini tetap karakternya yang jelek akan menular, mengkopi kepada Iqbal yang punya karakter yang baik. Wal mujawaratu mu'siratun, atau wal mujawarata mu'siratun. Dan bertetangga, ya dekat, itu bisa membekas. Membekas itu ya seperti itu. Yang asalnya baik, justru dengan berteman dengan orang yang jelek itu akan punya bekas, ikut-ikut juga jelek. Demikian. Wa fi syiri alladhi dzakarahu Khalil ibn Ahmad rahimahullahu ta'ala fawaidu katsiratun. Qila al-ilmu min syartihi liman khadamahu ay yaj'ala an-nasa kullahum khadamahu. Di dalam syair yang telah disebutkan oleh Khalil ibn Ahmad itu terdapat beberapa faedah yang banyak. Ada yang berkata demikian, bahwa di antara syaratnya ilmu bagi orang yang melayani ilmu ialah ilmu itu menjadikan semua manusia sebagai pelayannya. Maksudnya bagaimana? Jadi kita kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendukung kesuksesan kita di dunia dan di akhirat, kesuksesan dunia, maka ialah ayyad 'alan nasa kullahum khadamahu. Ilmu itu menjadikan semua manusia sebagai pelayannya. Artinya harus melayani ilmu. Bagaimana harus melayani ilmu? Dengarkan. Ini dengaki. Harus melayani ilmu itu artinya ialah pertama, termasuk antara di depan, menghormati ilmu, menghargai ilmu, kitabnya dihargai. Karena kitab ini kalau dibawa itu di atas, dibawa jangan sahabat nengepe ke penau, tapi jangan dijinjing. Kenapa? Kalau dijinjing itu kan penghormatan kita kepada ilmu kurang, karena kita tidak merasa bahwa kitab yang kita bawa itu sebagai ilmu kita, tapi kita merasa bahwa yang kita bawa itu hanyalah barang. Seperti kita membawa
pakaian, membawa singkong, membawa perkara-perkara yang hina. Sedangkan yang kita bawa itu adalah isinya akal kita, isinya otak kita, isinya pikiran kita, maka harus dimuliakan. Maka di sini ayat alan-nasa kullahum khadamahu, kita muliakan ilmu ini. Jadi cara bawanya, lihat. Cara bawanya ini bawa. Ini maksudnya bawanya bagaimana? Bawa yang dalam hati kita itu merasa kita membawa hati kita, membawa isinya akal kita. Jadi bagaimana? Diperhatikan. Perhatikan bagaimana? Ya, ditaruh, dimuliakan. Jadi cara penaruhannya itu dimuliakan. Kemudian jadi seperti ini. Kalau mungkin sudah ada di depan. Kalau ada kitab jangan ditaruh di bawahnya kaki. Termasuk antaranya kalau kitab itu di depan, maksudnya di bawahnya kaki, kita dilonjorkan, sahabat nih baban. Ini namanya tidak menghormati. Di antaranya itu juga kan di depan apa telah selesai, itu tidak boleh memperkecil tulisan kitab, dikecilkan. Maknanya itu jangan terlalu kecil. Kemudian setelah ada di kamar misalnya, di rumah, itu ditaruh di atas kitab-kitab yang lain. Maka di situ ada aturan ilmu yang paling mulia karena menjadi sumber daripada ilmu Quran dan hadis. Quran dan hadis taruh paling atas. Kalau kita dampingkan seperti ini, miringkan, miring, kan ada yang diletakkan bersusun, ada di atas, di bawah. Maka yang di atas itu harus adalah dasar daripada ilmu, adalah Al-Quran dan hadis. Pas baru ilmu-ilmu yang lain. Kalau disampingkan ya nggak ada aturan kalau seperti ini. Misalnya ditaruh seperti ini, ya dimiringkan berarti. Disampingkan, ini berarti tidak ada aturan karena tidak ada yang atas, tidak ada yang bawah. Tapi kalau ditaruh seperti ini, maka yang pertama itu harus Quran dan hadis. Setelahnya itu berarti ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis itu sama. Ada seperti ilmu nahwu dan shorab, itu kan hubungannya dengan Quran hadis. Seperti ilmu fikih itu berarti hubungannya Quran hadis, itu hasil daripada natijah Quran dan hadis. Ilmu tasawuf juga demikian. Itu adalah intisari daripada Al-Quran dan hadis, demikian. Kalau seperti ilmu belawah, itu adalah kaitan keindahan dari Quran itu, termasuk keindahan dari hadis, demikian. Jadi hadis dan Al-Quran punya keindahan susunan dan punya keindahan isi daripada Quran dan hadis, demikian. Seterusnya maka bagaimana? Wa yambaghi li talibil ilmi ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulumi wa ya'tada dzalika fa innama tudraku ad-daqa'iqu bitta'ammuli. Pantaslah bagi orang yang mencari ilmu, dia berangan-angan di dalam semua waktunya, di dalam kecil-kecilnya ilmu. Saya tanya kepada kalian, pernahkah kalian setelah ada di madrasah atau setelah pelajaran itu membuka kitab? Setelah membuka kitab dicoba untuk difahami. Oh, ini artinya demikian. Kalau tidak mengerti, kita berangan-angan. Itu kalau di sini kan mudah. Kalau seperti di taklim karena ini langsung praktek. Tapi kalau seperti di ihya atau seperti di fikih itu kan harus pakai angan-angan, harus sambil pakai ta'ammul, berfikir, menggunakan akal fikiran. Pernahkah seperti itu? Pernah apa tidak ini?
Setelah dari pelajaran, dari kelas, kita baca dulu dan maknanya harus benar dulu. Baru setelah itu kita artikan, dipikirkan, diangan-angankan. Baru setelah itu ada yang tidak mengerti, baru kita ta'ammul, tafakkur namanya. Kalau belum terpecahkan bisa kita bertanya. Jadi saya ini ingin bercerita kepada kalian, biar oleh kalian dijadikan sebagai suri tauladan. Saya itu kelas 1, kelas 3, 1 sanawiyah sampai kelas 3 sanawiyah itu fokusnya nahwu dan shorob. Jadi alfiyah dan shorob. Alfiyah itu kalau cara menghafalkan, saya itu hafalan biar tidak mudah lupa, itu tidak pakai nadoman. Tidak pakai nadoman yang kecil itu, tapi pakai Ibnu Aqilnya, tapi yang bukan korasan. Kan ada yang korasan, ada yang lengket ya. Kenapa kok pakai itu? Karena cepat bukanya, cepat buka. Karena kalau dalam sistem hafalan ini itu harus, kalau ingin lama lengketnya, nggak cepat mudah, itu harus ingat posisinya. Oh ini qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, ini posisi ke sebelah kanan, ini posisi barisannya berapa. Ini masih belum terasa kalau hanya masih sedikit, tapi kalau sudah 250 itu sangat terasa. Nah, ini nadoman yang 220, ini sebelah mana? Ini cepat di dalam Ibnu Aqil, itu cepat bukanya daripada kita pakai nadoman. Karena kalau pakai nadoman itu kan serupa, terlalu banyak lagi. Kapan bukanya, kapan ada berapa, posisi sebelah mana, itu agak sulit. Jadi kalau 200 ke bawah itu masih mudah, tapi kalau 200 ke atas itu nanti menjadi serupa. Mana ini? Kadang setelah diteruskan bisa melanjutkan, tapi yang di depan lupa. Setelah dilanjutkan lagi, di depan diulangi, bisa, di tengah lupa. Ini semacam ini. Kalau saya yang pakai nadoman, jadi saya nggak pakai nadoman itu, tapi pakai Ibnu Aqil yang besar. Soalnya cepat bukanya. Oh ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini sebelah no. Jadi sudah ketahuan. Setiap nadoman ini, karena nadoman kalamuna lafdzun mufidun musnaduh kastaqim, kalamuna itu nanti saya ada buku khusus kalamuna. Ini berarti masdar, saya carikan fi'il madinya kalama yaklimu kalaman maklaman kalimun maklumun iklim la taklim maklimun miklamun. Nah ini kan tidak bisa ditasrif. Bagaimana untuk bisa ditasrif? Nah ini kalamuna, karena ini adalah isim masdar, isim dhamir. Maka caranya bagaimana? Nah, untuk bisa ditasrif kita buang satu saja, alifnya dibuang. Nah, kalau nah sudah bisa ditasrif, diikutkan wazan roh. Berarti na'ayana nu'yatan man anna in man iyun nahlata man an min atun. Nah, terus pokoknya setiap lafaz, setiap nadoman itu saya tasrif dan dibukukan. Kalamuna lafzun ini apa? Berarti lafadha yalfuzu lafzun malfazun lafizun malfuzun ulfuz la talfuz malfazun seret. Kalamuna lafzun mufidun ini dari apa? Fi'il madinya. Oh berarti afadat ditulis sama saya. Jadi saya banyak bukunya,
tasrif. Afada yufidu ifadatan, mufadan mufidun, mufadun afid la tufid, mufadun seret. Kastaqim akan, dan istaqim harus dilain. Kah itu bagaimana? Oh berarti bisa ditasrif kah ya seperti tadi. Akah ka ayaka ku yatan mak'an kain mak'iyun kah la takah mak'an mik'atun. Istaqim ya istiqomah ditulis sama saya. Kan biasanya kalau guru menambahkan itu paling banyak 7 nadoman 5. Itu kan enggak lama. Istaqim istaqoma yastaqimu istiqomatan sampai selesai. Kalamun lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun. Was wanya ditasrif lagi. Ismunya kan lain, wawunya kan lain. Jadi bagaimana? Wa ya seperti tadi, wa aya wa yatan mau'an wa in mau'iyun wa la tawa mau'an mau. Jaga. Malayan wade pertaman. Saya ngantok jaga manceng. Malay tadda. Peran pertama dia. Ismun ini bagaimana? Ismun ini asalnya sumuwun. Berarti ikut wazan-wazan. Sama yasmu sumuwan masman samin masmuun usmu la tasmu mas, sambil ditulis sama saya. Ismunya itu berarti itu nanti posisi ilal. Jadi hamzahnya namanya hamzah wasol. Wasmun wa fi'lun. Kalau sudah wawunya sudah ditasrif, tidak ditasrif lagi sama saya. Wasmun wa fi'lun fa'ala yaf'ulu fa'lan, berarti pada fi'lan pada fu'lan. Wasmun wa fi'lun summah. Summah. Ini summah kan tidak bisa ditasrif karena itu adalah huruf athof. Maka caranya untuk bisa ditasrif apa? Summah itu diikutkan wazan ialah muddah. Kan maddah yang mud maddan mamaddan madun muddah la tamuddah. Maka sama yasummu samman masamman samun masmumun summa la tasumma masammun misamun wasmun wa fi'lun summa harfun harafa ya'rifu harfan mahrafan harifun. Saya tulis wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim al-kalimu berarti sama dengan al-kalamu tadi. Kalama yaklimu beda kalaman beda kaliman. Saya tulis lagi kalau tidak sama. Berarti masdarnya dan nanti ada 2. Dan seperti itu sampai saya alfiyah selesai. Setelah saya alfiyah selesai baru saya masa tahu nahu saja dan sorob saja, bagaimana nanti saya cara menerangkan ilmu fikih kepada santri saya. Maka akhirnya saya yang belajar ilmu fikih mulai dari takrib itu belajar sendiri karena saya sudah belajar, kitab saya sudah besar. Apa? Mahali itu di atasnya i'anah. Jadi i'anah itu ada di kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 sanawiyah. Sedangkan mahali itu 1 aliyah sampai kelas 3 aliyah. Dan saya pas waktu kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak belajar fikih, fokus nahu dan sorob, nahu Ibnu Aqil dan sorob itu. Jadi Ibnu Aqil saya praktekkan, makanya saya bisa menjelaskan Ibnu Aqil dan saya skemakan bagaimana ini karena 3 tahun khusus itu. Baru setelah kelas 1 aliyah itu saya belajar Fathul Qarib. Fathul Qarib ini sudah di bawah kelas 5 sama kelas 6. Sedangkan saya 1 aliyah. Bagaimana caranya? Saya gimana ya? Kitab Fathul Qarib saya tidak ada. Maka saya beli kitab petuan. Petuk langsung ada maknanya. Ada petuan nih, itu di Boyo biasanya. Saya belajar sendiri. Bagaimana? Oh ini ada yang tidak mengerti, saya titik. Di pinggirnya itu saya titik. Saya titik.
saya titik. Misalnya berapa 5, 1 lemper, setengah lemper misalnya. Baru nanti saya bertanya sama teman itu, tapi sebelum bertanya itu kadang beli pisang goreng 5 atau berapa diberikan dulu pas baru tanya. Jadi ini ada pisang goreng, atau saya bawa ke warung makan dulu. Setelah makan dulu saya bawa kitab sambil, ini saya tidak mengerti, ini bagaimana prakteknya. Begini, ini saya tidak mengerti, ini bagaimana prakteknya. Tapi enggak bertanya semuanya, bertanya yang saya titik-titik saja. Ini kan ada titiknya. Sampai sekarang terus, besoknya lagi begitu. Enggak pernah gratisan. Bertanya harus bawa-bawa. Paling sedikit tuh 5 pisang goreng. Itu berapa titik itu anunya? Pisang goreng atau tahu isi, apa yang saya bawa, baru bertanya. Tapi tidak bertanya. Kalau bertanya 1 pol itu mereka tidak mau, karena sibuk, kadang belajar sendiri, kadang ada kegiatan sendiri. Kalau hanya titik-titik kan 5, 7, oh ini posisinya yang tidak mengerti, yang ini saja, yang ini saja, yang ini saja. Baru mereka itu bisa, mereka mau. Kalau coba ajarin semua, nggak mau mereka, walaupun diberikan pisang goreng. Kalau hanya titik-titik ini kan hanya sebentar. Oh itu artinya begini, oh, artinya begini. Terus sampai hatam. Baru setelah hatam ini 1 tahun itu belajar sendiri, pas baru saya i'anah. I'anah sudah saya tidak belajar, tidak belajar. Wes i'anah. Saya sudah pakai kitab yang besar, yang mahali. Tapi kitab mahali itu saya maknain, tapi tidak saya pelajari. Kenapa? Karena kalau di bawahnya belum tahu, tidak mungkin bisa ke atasnya. Karena di atasnya itu hanya menerangkan nanti cabang. Misalnya masalah khilafiyah, masalah misalnya kotoran kotoran ayam. Itu kalau di Fathul Qorib, setiap perkara yang keluar dari kubul dan duburnya binatang itu mesti najis. Mesti najis. Itu di Fathul Qorib itu seperti itu. Pokoknya yang keluar dari kubul atau dubur dari perkara yang hidup itu mesti najis. Setelah di i'anah itu ada perbedaan. Yang di Fathul Qorib itu tetap ada, cuma pas ada perincian. Tapi kalau yang dari binatang yang halal dimakan dagingnya, maka hukumnya dimakfu. Nah ini itu ada di i'anah, di Fathul Qorib tidak ada. Jadi kalau di Fathul Qoribnya ini tidak bisa, tidak mungkin bisa ke i'anah, demikian. Jadi i'anah itu pengembangan dari Fathul Qorib. Sama dengan cara-cara kita baca nahu, ya nahu kontemporer atau nahu rangkuman itu tidak mungkin bisa belajar Ibnu Aqil tanpa mengetahui rangkuman ini, karena ini adalah cara mudah memperkenalkan dulu mubtada itu seperti apa, khobar itu seperti apa, baru itu belajar Ibnu Aqil, demikian. Baru setelah itu saya lulus di di Lirboyo, saya pindah ke Papar, saya mengaji kilatan. Kilatan itu saya mengaji Ihya 4 juz ini 1 tahun hatam. Itu kalau baca guru Bismillahirrahmanirrahim jatuh bahin itu cepet. Dan nggak mungkin kalau orang yang belum berisi itu bisa nututi maknanya, karena 4 juz besar-besar, tulisannya kecil-kecil,
Cara maknanya Amal tahu satana lillahi iku dinil allazi rubani afadullah sing utama bani adam dan yang benar itu cara baca. Bagaimana cara untuk memaknai itu bisa 2 jam besok. Setelah itu ini saya setelah ke kamar kan banyak yang tidak nututin, saya coba sendiri. Yang tidak nututin ini saya kan kebetulan ada bersama saya itu ada dari Injilan Ustadz Abdul Halim, sekarang pas ada dari Jeranguan orangnya yang musyawarah. Ini Ustadz kayaknya muskil ini kalau dikembalikan. Ini sudah bisa saya pas waktu ada di masa muskilnya. Nah ini sudah tempatnya muzakarah ketika sudah menguasai nahwu dan sorob dan fikihnya sudah. Jadi ini kalau dialihkan. Kenapa? Karena kan tadi makna ini tuh nggak nututi. Kenapa ya cepat. Satu tahun harus hatam 4 juz. Sedangkan 4 juz itu besar-besar 1 juznya dan tulisannya kecil-kecil. Penuh. Harus setelah ke kamar itu mesti saya baca lagi yang tidak mana di muqabalah dengan teman-teman saya itu dari Injilan Ustadz Abdul Halim dan dari Jeranguan, coba yang tidak mana ini. Setelah itu kita nyoba mengertikan. Ini kayaknya nggak cocok kalau gini Ustadz. Ini nanti pengertiannya begini. Dan jadi kan sama-sama pada tak nyapok. Sengkok pada tak nyapok, jadi pada tak nyapok dengan. Kan lah kalak rujun. Kadang-kadang mulai tak nyapok, ya kalak rujun mana? Masalah deki makna saya berdelafad dah tak deki mutemu deki ni kunang komus. Tapi mun rujuknya itu wajib. Karena kalau keliru rujuk itu nanti keliru pengertian. Wis. Ini sebagai suri tauladan bagi kalian, biar kalian ini tahu cara untuk mendapatkan ilmu, bahwa ilmu ini harus punya metode dan kalian ini harus punya keinginan. Jangan hanya apalagi yang tidak masuk. Ya, kalau tidak masuk yang nggak dapat sama sekali. Yang masuk saja itu jangan hanya nyampe, setelah nyampe pulang ditaruh kitabnya, nggak dibaca-baca lagi, jangan begitu. Itu nggak maksimal. Ya masih dapat barokahnya mengaji, masih dapat barokahnya nulis itu kan dapat barokah tulisannya. Mulai nulis sekalian kalau aku nggak ya kalau oleh barokah ini hitung bulan saya hadir. Saya nulis kan setiap tulisan itu dapat barokah. Tapi mengkorok di jeria bila sahabat ia cekak barokah nang kita apa. Tak sampai cekak nang akal lah. Jadi mun tekuk kita baru barokah. Mun tak takut ke tu pergi cekak nang ke tu apa. Jarang dia pemasuk ke akal lah, tu pemasuk ke akal barokah sebenarnya tulisan darwah. Dalam ajaran baca, setelah baca diartikan, dibenerin dulu dari tarkibnya, pas baru dibaca diartikan. Lah baru dari situ akan timbullah keinginan untuk mengerjakan. Jadi setelah saya kelas 2 aliyah itu kan sudah pakai setelah itu saya apa ibadah saya ini? Hanya baca kitab. Baru seperti itu. Pas baru saya mencoba jausan, pas nyoba terus diteruskan pas Quran itu setelah lulus saya, setelah kurang 1 tahun. Karena masa saya fikih sudah bisa, nahwu shorob sudah bisa, sudah selesai, lalu apa ibadah saya? Jadi saya tambahkan ibadah
pas setelah itu saya ngaji ihya. Setelah ngaji ihya ini sudah tambah ilmu dan masalah hati. Pas waktu pertama ngaji ihya itu saya ingatnya pada akhirat saja. Ulala, saya bodoh dengan pikiran swarga dah. Oh, berarti ada kok harus mengorbankan dunia untuk akhirat. Tapi adik pesai, sahabat-sahabat bersedok waki. Sudah masuk. Ki adik jadi ya. Ki bilan. Ki waktu pertama kali kemarin ngaji ihya je dah. Bulan bahasa almarhum Teh Saniter dia kok beri pasal kenyak-kenyak. Ingat teh. Kak makin benda nengi pontuk. Saya ngakan ning sekalian. Maka haji boleh terakat kono. Mun ngakan benyak dia, sengkaan. Kau kan nama benyak ngakan dia sengkaan dah. Pikiran dia pun masuk, mun pikiran ajar tak le masuk. Makan bidan ki waktu ki saya ada je dah. Dak mama bisa tak sengka. Soalan kok akanlah badan yang ilir boyo kan, badan yang ilir boyo itu karena itu kol melolo badan yang incilan. Jadi yang incilan itu kol melolo. Bila tak nyapo sarokaat mulaki panjolin. Tak nyapo sarokaat. Saya ki abuya tepan sehat, ki oleh himin tepan sehat dia. Tapi kok sepaling berhati-hati. Tapi tidak tak pernah ningilan. Le ini dari tak pernah ningilan berokan sebenarnya berokahnya etokol melor jadi dapatkah lerboyo semangat dia. Bagat dapatkah lerboyo semangat. Jadi anak apa? Tak nyapo makan. Jadi terkenal pada dengan jalan karena khusus tokolan Panjalin sesak sampai 3 tahun itu tokol melolo. Jadi ketika ada Lerboyo pas semangatnya ia belajar pas sambil aterakat boleh terakade sampai setia sengkok akan mendukari sakit munpah nasi kapi kecuali situng nasi, situng roce, situng nasi, situng bakso deh. Ada apa? Terbawa dari Lerboyo ngakan ni sekalian. Itu tidak ada mah ngakan sekalian tinggal malam bah ngakan nak sarimi misalnya. Iya kalau sarimi. Tinggal malam tak ngisi tedung. Apotar ajolon apotar bila lesoh ngantok tedung. Tapi kan dunia karena ada lapar dah tak itu tedung. Jadi tinggal apotar pas ngantok tedung neku ketap. Jadi selama 3 tahun kelas hitung sampai jerian kok saya sorob benahu jadi tak pernah nang kamar ngalak kerampi mandi langsung berdenang musola, berdenang masjid ibu bantangganya man. Tak belum benar orang selama 3 tahun bencah-gancah baru kinlah kelas hitung alia baru mungkin berdenang anu nang Serambi nyaman nang iya Lerboyo ada nang Serambi. Kalau nulis bila lo nulis. Ya jadi berokan itu tokol melolos lin. Tetapi tak tokol melolo mungkin tak semangat dengan sebenarnya Lerboyo karena itu kon melolo badan yang dibawa supaya semangat dari acara pas semangat juga dari atrakade makan engkau mun beda nak anak pondok korang mun banyak ngakan gelun tak yakin je banyak ilmu. Ada apa orang banyak ngakan dia sengkaan. Ya sangkaan lah. Ya mun bisa dekan banyak ngakan sampai tak sangka ya jeria termasuk orang belian. Engkau bilang tadi penyakit dong. Dan mun beda orang
akan nak santai pas andi tipas ya berarti teratur akan ada ya. Engkau bila nak ada tandi penyakit dah ya. Jadi makan akan sekalian tak tedung tak kita tedung sampai malam yang tandi penyakit tu. Jadi tandi penyakit tinggal pada nang luar pas kening usus buntu dah ya. Sampai operasi 2 kali. Lah katang doa ya Allah mun sakit aja pesakit nang tepan belajar. Jadi tak ada doa kadik je jong. Jadi kok mun waktu sekolah dia tak teman sakitan. Tong kile setia marah. Setia dia engkau murok tak teman sakit asli. Mana coba tekan mungkin sakit. Dia engkau sampai terapi, tidak mesti teroboh deset. Dia kan terapi kan koi dia terapi. Mun bilan terapi debat abasa doa. Sampai abasa sampai anu mesti ada kena buat ada ya, tak bisa abasa lah. Bahasan dia lah tobuk je lah. Apa sama tadi dia kena bahasan kok lah tobuk lebih dia. Tadi orang yang setia saya abasa maka abasa kau tak kesampu. Ada apa? Sebab kan kok selama berdenang dari boyo abasa 3 tahun, pak ngakan ning sedimi jauh. Sedimi situ ngerua. Dia mah kagak seneng mau gede. Jadi tidak engkau lempo jadi kau harus dia orang mak. Kiai cek kau harus sedai. Saya waktu dekan dari boyo pertama sampai kelas hitung saya busang ngatos sangat betul sampai 2000 sampai sangat engkau harus cek lah kau ngakan jedet tu keng sampai setia ada kok mun ngakan nasi 2 kali sakit kau nyo budang tak nyaman betul upah buruk bahapa tadi mengakan nasi dekit semua zuhur asar kulakun ada ngakan mi mata mi apa deh. Waktu berikan paling tidak ya semana bakso atau pokoknya ngakan nasi. Mun ngakan nasi sakit. Kan benengani itu masuk. Karena jarang lebih biasa. Ya mungkin tak bisa itu kaki mungkin tak bisa. Jadi ada yang bilang yang terpaksa geng. Ya kan orang yang kedijakan gara-gara oleh berokan etokol. Jadi pun tepan etokol. Nak kingko kita Karena apa? Nak etokol karena bagian santri ki korang yakin. Jadi saya paling kalau tobian, kalau kunanan deh. Takut tak kedi engkau, pun kau bilang pernah nangis. Pun kalau etokol tak nangis kau jom. Saya nangis pernah lokan yang dinak deh. Kok deh. Itu pernah apa deh? Panjalin tak ada pakai tamin perengnya tempat dena. Ya. Injak tak nangis. Yang tiba ngakan itu kok coba saya masakin kau. Nyaman tak asmuki saja. Masakin kau. Empihan ni kata yang kepenakan nah. Kau ni kau apa tokolnya? Dah je kau nangis tu. Berarti empihan ni kata yang kejap penakan empihan ni. Dok ada ya. Dia je kau nangis. Mungkin itu kalau tak nangis. Yang Cingnya iya no jadi kok nangis dengan bulan Ramadan no itu kan belum ada. Pas tu ada yang lihat jadi ya. Dia sebagai menteri hikmah menteri ni sekoni banyak bisa itu. Paling tidak ada ini don. Beda kitab baca pengerti. Ubis sudah jadilah. Ngerti? Jadi mengkorokun masalah angan kau pun berdenak kana abasa sampai atina aki sekolahan kau tak setuju. Ada apa? Karena pasar dia ibadah saya kosirnya macam kecil. Kadang kau setelah tak teman abasa kecuali nat sunat atau banu. Bila abasa seada bebasan dia. Tapi ilmu saya cekak dia. Maka kau liburan ka ibadah saya cekak boleh. Sampai mati. Ya. Jadi kaki mun ibadah pasar tu ya tinggal tua tinggal anu deki le sangka siapa saja ni. Tinggal lesau. Tinggal dah je lah elang ibadah. Dan mesti terang ilmu. Lamun ilmu je cekak dong. Makan dengan ilmu sepertama. Mau ibadah selain mun
ya pasal tak ada apa. Keng cek sampai ganggu ka sekolahan. Cek sampai karena ya. Jadi ya, iya dari setiap tepan apa tepan anu kuat betulnya. Ku laku tinglah beden dengan doman la ko le tinaki bas. Atau kalau setiap. Coba tanya ki. Ke bagian pos sepon. Ngira ngapa sa anu recep tanggal hitung paling tanggal hitung atau. Aduh, tak kuatnya. Penting tanggal 2. Lu aja kagak bakal terjadi ku lakon. Jadi bakal terjadi. Arten ibadah kadik jeriah harus elakonin. Cuma cek sampai ganggu ka ibadah selebih raja. Apa? Nyari ilmu. Dek remah ilmu cek pacekak nang kitab sampai sabak nang dalam ateh. Jadi mun kaki jong beli na boleh tak kalau pen. Mun hadir dan nak berokan oleh situng. Apa? Hadir along bolong ngidingaki. Mun nulis berokan oleh banyak sesuai kalau tulis nah. Berarti oleh berokan hadir oleh berokan tulisan. Mun ebeker mutlak berarti berokan oleh telau. Karena benih cuma isabat nang dalam kitab tapi isabat dalam ateh dia. Lamun isabat dalam kitab sahabat kata tak cekak lah. Berokan pada nengi kata baru. Ya kan ya pakun berokan tingit ku laku tingit aku. Ayan. Nanti ingat lo. Saya mulai dilaku pas semangat. Setiap hari Khamis saja. Tetapi mulai laku lah biasa boleh. Langsung pada bila keterangan dia kadik biasa nerwah ada sano. Jadi setiap keterangan ki bulan pertama tok mak lay kakek semangat. Ya nun. Pertama harus hadir penareh. Penareh pada kegiatan harus hadir. Cak lala kata Ilham tepan cengkah tak hadir, tepan kenceng hadir. Cak dah iya istiqomah. Tempeng tak hadir sekalian fokusan saya la. Tapi dah iya jong hei. Keding lagi. Orang kena muan kapi kena kan genteng ya. Tak iya. Tempeng saya tak ada kopi ngami salah. Ya, saya tak ada kopi ngajong. Hei, saya tak ada kopi ngasitung lebih genteng. Tempeng saya tak ada kopi ngedua. Bila saya tak ada kopi ngedua lebih genteng. Tempeng saya tak ada kopi ngaki tak ada tanah ngasitung. kan dik jadi ya. Saya tak ada kau pengat ada tangan situng lebih ganteng tempang si tak ada tangan dua. Tak ada kau tangan dua pun tak ada kau pengat dua tempang lebih ganteng tempang tak ada tangan tak ada kau pengki lu ngapunggang. Terus gitu. Ayo, lah kedik jadi ya. Tentu mun saya sampurna, ia jadi iya. Saya sampurna engki ka itu dak ada bang. Nyare saya kena kadi Dani kan kena dia genteng celingaki dia genteng jadi tidak penting aki ban saya tidak kopeng saya tidak taneng saya tidak sokon saya penting aki ban jeria dia genteng cuman makan nangi doa anu dah ya Allah atati yakin ajunan tu anda anak saya selamat dohir batin aten dohir batin ada ya akala sampurna saya nomor 2 petana sampurna daya jadi orang saya asagola aki amutullah ayo kena menesan kena daya benar beda kopeng beda saneng beda jirian mun tidak situng ibu dah tak kena situng je dah iya maksudnya beda
sekolah aktif, tapi tak sahabat berarti ya Kik Pura tak ada kau pengen selaja. Bila tambah tak sekolah, ya berarti gunar ke soko tak ada, sanang tak ada, pas kopeng tak ada, elong perunggang. Jadi wah tak ada, saya hanya membibir sorngit, apa dah nyaman, tengir ya, tengir kan bibiran apa. Ya tak ada sekalian jadi ya, ngerti? Kalau apa hanya manusia, pulan beda cetak, pulan beda beten. Kan siapa sih? Menjadi orang laki, siapa sih laki ya? Saya laki, orang bini saya laki ya. Menjadi orang bini, siapa sih bini? Dia maksudnya jadi ya. Dia mencampurna kan anjat jauh. Ngerti Zon? Hei, ngerti? Ingat dah. Mulai dari setia niat kaulah. Ada untuk malam kilun ki dalam acara segan tengah Pak Istiqomah. Menuntut siang dah aktif lah cowok. Iya. Ngerti? Kan ada untuk setia dia kan dia beri malai permulaan malai teti ibrah ke malai akhir kan andi target ben andi cara karena mun andi cara in dalam mencari ilmu dia hasilnya sekoni dia. Tiga saya tanya akin bani abid aja. Misalnya Ilham berapa tahun saya sekolah? 12 tahun mulai dari kini sampai kelas telok senawiyah. Berapa tahun ya? 6 tambah sangat 10 tahun lah sampai anu. Hasil lah dia jadi tak oleh berapa jadi orang ke Jakarta orang ke Surabaya ada beni tanya ki lakon berapa tahun kaki teh saya laku habis yang kok 20 tahun tu jadi oleh apaan teh dia jadi tak ada tanggung dia ada iya dong jadi beni tanya ki dia tahu mah oleh berapa tahun teh saya laku nah apa saya 5 tahun oleh apa teh yang kau oleh bangun doma oleh ada iya oleh anu dah iya sekadar ada iya jadi dia ada mah berapa tahun berdenang bentuk jong ya hasil apa ya alhamdulillah teh engkau ya abang ngerti ya kitab misalnya kan kok nahuban surab alhamdulillah abang ngerti macam kitab macam Quran dah iya kita tanya aki kita ada pang kok tanya ni kan banyak tu tanya akhir pada dia mau anu tak teman ni ada aku jadi tak langkong siapa ada iya jom itu berarti tak boleh apa berarti ngerti jadi saya harap benar orang sepok benia bicara tapi oleh nah ending mandra online maka Pak Istiqomah pandera andi keinginan terro berarti terro ada wajib arti ngedeng malis madan saya ingat dah sikit pura dia coba artiin kan cara ngertiin beritahu kan mak dan peloros pas arti aki afidato ke tibik tulis jelas saya balik na antara aku nano kipu. Iko. Dan misalnya tak ada pokol 10 lah. Mana? Misal kipu dah iya les. Jadi coba praktek kaki pun dia ada praktek kaki baik. Nomor berapa kipu? Berapa telok ya? Tapi paburu les wakilah tetitan kula nikah. Saya kan ngucap kat ada kan ngucap kat TV kan. Teti amusawar saling atanya sampian benten kula ni lebih fokus lebih banyak hasil lah. Tempang kula sesebulan ulangin
perhatian saya ada diulangin pan kali sampai sebulan. Kalau benar teh ku laku ketika oleh setahun 2 tahun berapa boleh saya ingat ini kan justru saya selalu tanya benih dan gula saya amu tolak sampai sebulan ki buruk. Tapi nikah bila dan gula amu sawara kalau bandeng orang saya tak cengkal sebenarnya kada betibi mun amu sawara kalau ben orang saya kada betibi ingki berarti tak lebih bagus etempeng langu-langi sebulan. Dah iya. Nanti les. Praktek kaki sambil baca les. Ayanan. Ya wis.